Mendengar ini, Kaisar Sing hanya merasakan wajahnya kering dan merah. Brengsek, penuh kebencian. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti, dia akan dirampok oleh Ye Yuxi. Ayo cepat, Ye Yuxi berkata langsung, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan merampoknya. Wajah Kaisar Sing jelek dan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Titik 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 titik. Di luar istana Xingshan, Ye Yuxi pergi dengan puas, meninggalkan bintang Kaisar yang enggan di wajahnya. Brengsek, penuh kebencian. Gangguan apa, kamu Yuxi? Pada saat ini, kemarahan Kaisar Sing hampir berubah menjadi nyala api dan akan menyembur keluar. Saat ini, sesosok muncul di aula seperti hantu. Bintang Kaisar segera mengubah wajahnya dan berteriak, Ye Yuxi, kamu sudah muak. Begitu dia berbalik, dia adalah pembunuh. Namun ketika saya melihat sosok di depan saya tercengang. Ayah, yang muncul di ruangan itu bukanlah Ye Yuxi, melainkan Kaisar Ming. Kaisar Ming, yang mengenakan tinta, menyeret kemeja panjangnya ke belakang. Dia tampak berusia 16 atau 7 tahun, lebih muda dari Kaisar Sing. Dirampok oleh Ye Yuxi, Kaisar Ming duduk sambil tersenyum, duduk bersila di atas reruntuhan, melambaikan telapak tangannya, dan sepasang set teh muncul di atas meja. Yah, Kaisar Sing mengerutkan kening, duduk dan minum teh. Ayah dan anak duduk saling memandang. Pada saat ini, Kaisar Sing sedang kesurupan, dan ujung hidungnya bahkan masam. Ayah dan anak, sudah berapa tahun kamu tidak bertemu? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah duduk bertatap muka seperti ini. Ayah, Yifan sudah mati, dan Kaisar Radium serta Kaisar Yutian juga sudah mati. Aku tahu, Kaisar Ming berkata sambil tersenyum. Ayah, kamu tahu, kenapa tidak dihentikan? Kaisar Sing menundukkan kepalanya dan meraung, tidakkah ayahku akan berhenti atau bersedih ketika aku mati? Mendengar ini, Kaisar Ming sedikit terkejut. Tapi kemudian, Kaisar Ming berkata sambil tersenyum, di bawah naungan sarang, bagaimana bisa ada telur? Suatu hari, jika saya mati, tidak ada di antara kalian yang bisa hidup, jadi sekarang, apa yang bisa Anda jalani sendiri layak untuk saya kembangkan. Kaisar Sing tercengang. Kaisar Ming kemudian berkata, sekarang, ketujuh orang itu sudah mati, hanya kamu. Dan saudara kedua, Kaisar Sing berkata dengan datar. Dia, Kaisar Ming tersenyum dan berkata, dia bukan Kaisar Xuan Hao lagi. Bukan di Xuan Hao. Jadi, bintang Kaisar tampak terkejut dan tiba-tiba berkata, reinkarnasi Kaisar Dewa. Mustahil, reinkarnasi Kaisar Ilahi, bereinkarnasi menjadi putra ayahnya. Kaisar Ming menunjuk Kaisar Sing, mengambil cangkir teh dan mencicipi teh panas. Lalu dia berkata, siapa dia? Tidak masalah. Kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah putraku satu-satunya sekarang. Kaisar Ming berkata langsung, selanjutnya, saya akan membantu Anda mencapai tingkat alam dewa jalan besar. Saat ini, Kaisar Sing hanya merasa kesurupan. Berapa tahun, dia telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir bahwa ayahnya akan menemukannya suatu hari nanti dan memberitahunya bahwa bintang Kaisar Anda adalah putra kesayangan Kaisar Ming. Saya akan melatih dan memupuk Anda. Tapi hari ini telah tiba. Tapi Dixing menyadari bahwa dia tidak terlalu gembira, tapi sangat tenang. Aku tahu kamu marah. Kaisar Ming berkata sambil tersenyum, Kaisar Yuan, Kaisar Huan, dan Kaisar Xuan semuanya adalah putraku. Hanya saja, aku baru saja mengatakan bahwa tidak ada telur yang sudah jadi di bawah sarangnya. Jika aku mati, tidak ada gunanya melatihmu menjadi seperti itu, kuat. Sekarang, hanya kamu satu-satunya. Saya ingin berkultivasi, dan saya tidak akan terlalu khawatir. Jangan berpikir, aku tidak terkalahkan dan maha kuasa. Jika aku tidak terkalahkan, aku tidak akan membiarkan Mu Qingyu tetap hidup setelah membunuh Ye Xiaoyao. Di dunia langit dan bumi, klan Lei, klan naga biru di langit, klan naga emas ungu, klan Su, serta klan jiwa, klan tulang, klan Phoenix, dan keluarga kuno lainnya yang bertahan di periode banjir dan kelaparan sangat dahsyat dan tak terduga. Dunia ini jauh dari kengerian lo. Sungguh tak terduga, para dewa kuno telah bangkit dan bereinkarnasi, dan orang-orang kuat yang tak terkalahkan yang tidak dapat hidup di surga, dan puncak jalan juga memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Kaisar Ming berkata dengan penuh arti, seperti Lei dan Su, dalam beberapa tahun terakhir,
mereka semua adalah leluhur yang dilahirkan tanpa batas dan tanpa batas surga. Meskipun mereka telah meninggal, keluarga-keluarga ini memiliki sejarah panjang dan setidaknya memiliki banyak pilar Tao dan dewa platform Tao. Orang kuat di alam dewa laut. Hanya ini, di Changlan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kaisar Sing menjadi sangat tenang saat ini dan berkata, "Ayah, aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini." Kaisar Ming melambaikan tangannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar seperti hantu dan berkata dengan muram, "Kaisar Bintang, ayahmu berbohong kepadamu. Dia hanya tidak memperhatikanmu. Sudah kubilang, ayahmu punya beberapa anak yang luar biasa di luar Changlan." "Keluar." Kata-kata itu terdengar, tetapi Kaisar Ming menjepit telapak tangannya dari udara. Kekosongan itu sepertinya pecah. "Mu Qingyu, kamu harus melakukan ini. Berikutnya, kamu tidak akan ingin bertemu istri dan anakmu." Kaisar Ming berkata dengan dingin. "Hahaha, Kaisar Bintang, aku bercanda, bercanda, lanjutkan, lanjutkan." Saat ini, wajah Kaisar Sing jelek. Kaisar Ming segera berkata, "Selanjutnya, saya akan membantu Anda mencapai alam jalan besar, memadatkan kolom Tao, dan menstabilkan ruang lapangan. Ingat, Muyun bukanlah musuhmu. Kamu tidak perlu membunuhnya. Seseorang akan membunuhnya." Kaisar Sing mengangguk. Kaisar Ming segera menggoyangkan telapak tangannya dan berkata, "Ini adalah pil pengembalian roda jalan surga. Bahkan di masa banjir dan kelaparan, pil-pil ini telah dirampok oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa laut. Jika kamu meminum pil ini dan mencapainya dewa jalan, kamu akan aman." Kaisar Sing meminum pil itu dengan tangan gemetar. Tiandao Lun Huidan, untuk mencapai alam Tuhan, jalan besar dan alam ilahi yang diimpikan Kaisar Sing sudah sangat dekat. "Baiklah, selanjutnya, jangan terlalu banyak berpikir. Jika Muyun berani melawanmu, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Dan jika kamu mencapai alam Tuhan, Muyun tidak dapat membantumu." Mendengarkan ini, Kaisar Sing tercengang. Dia tidak terkejut dengan perhatian ayahnya terhadapnya. Tapi, "Muyun, pukul dia." "Ayah, Muyun, bisakah kamu membunuhnya?" "Bagaimana mungkin? Dengan keberadaan 20 besar daftar bintang Changlan Kaisar, Muyun tidak bisa melawan Lei Wuyu dan Kaisar Xuanhao. Bisakah itu mengancam nyawanya?" Kaisar Ming tidak banyak bicara. Sosoknya melintas dan menghilang. Hanya Kaisar Sing yang tersisa, berdiri di sana, tertegun. Di dalam Changlan, di antara kehampaan yang tak berujung. "Mu Qingyu, kamu ingin mati." Pada saat ini, Kaisar Ming sangat marah dan berteriak, "Omong kosong apa? Percaya atau tidak, saya memberitahu Ye Yusi bahwa Anda memiliki sekelompok istri dan selir di luar Changlan." Mu Qingyu muncul dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan membuat lelucon tentang apa yang saya lakukan dalam kemarahan yang begitu besar." "Kaisar Ming, jika 4 gerbang surgawi dibuka, kita tidak akan menjadi bos di Changlan. Pada saat itu, kita mungkin harus saling mendukung, kamu seperti Xie Yuanshan, Bulan di Awan, Bai Likun dan Suding Tian. Orang-orang ini mengerikan. Apakah Anda bukan lawan?" Dan orang-orang itu datang untuk keluarga naga, Phoenix, jiwa dan tulang di Changlan dan menjarah mereka secara sembarangan. "Pikirkanlah. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan jika keadaannya berantakan?" Mu Qingyu tersenyum dan berkata, "Jangan marah." Kaisar Ming berkata dengan dingin, "Meski begitu, masih banyak orang yang ingin membunuh Muyun. Mu Qingyu, inilah saatnya kamu mencari kerjasama." "Itu tidak benar." Mu Qingyu segera berkata, "Lagi pula, kamu bisa melakukannya sendiri." Lalu Mu Qingyu berbalik dan pergi. Perang surga ke-6 telah berakhir. Paviliun Tianlei hancur. Ketika berita ini dirilis, semua kekuatan di seluruh Changlan sudah jelas. Sekarang, dalam bentangan luas seperti itu, para penggembala telah menjadi eksistensi yang melampaui kaisar. Klan Jiwa, Klan Tulang, Klan Naga, Klan Wuling, Klan Titan, klan besar dan kekuatan besar ini, saya khawatir mereka tidak memiliki sarana untuk bersaing dengan para penggembala. Setengah tahun sebelum berakhirnya perang, surga ke-9, di Aula Awan. Muyun terletak di lembah. Beberapa istri dan anak tidak jauh dari situ. Di dalam tubuhnya, gerbang reinkarnasi surga berdiri di lautan jiwa, dan 6 bayangan virtual paling berharga berkedip-kedip. 6 lagi, reinkarnasi adalah efek pertama dari Tianmen,
yang dapat membuka medan dan berintegrasi dengan kekuatan medan ranah jangka menengah kaisar lainnya, sehingga sekarang, itu hanya ranah kaisar jangka menengah, dan kekuatan kaisar, bidangnya tidak kalah dengan puncak kaisar. Tapi itu tidak cukup, reinkarnasi Tianmen akan menunjukkan efek yang lebih kuat jika 12 harta karun lainnya benar-benar terintegrasi. Bahkan seperti yang dikatakan Li Changlan, itu juga merupakan harta karun yang tiada taranya di masa banjir dan kelaparan kuno. Namun kini yang diperlihatkan Mu Yun hanyalah bulu. Untuk waktu yang lama, Mu Yun mengundurkan diri dari latihan dan bersandar di bawah pohon, memperhatikan beberapa anak bermain di kejauhan. Tanpa sadar, dia menghela nafas. Aduh, desahan ini jatuh, satu tangan menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, sayang?" Semangat yang bersemangat, Mu Yun memandang pria yang muncul di sisinya dan berkata, "Bu, kamu membuatku takut sampai mati." Saat suara Mu Yun terdengar, di kejauhan, beberapa anak, seperti Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen, tampak terpesona. Tubuh mereka menjadi kaku. Saat mereka melihat puisi Yeyu, mereka lari satu persatu. Nenek datang, jadi serigala abu-abu besar pun datang. Yeyu sisi berlari duduk di samping Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa?" "Aku kesal karena aku tidak membunuh Kaisar Xuan Hao dan Lei Wuyu." "Ini bukan," Mu Yun berkata dengan enggan, "saya telah menguasai dua trik. Jika saya bisa mempelajarinya secara menyeluruh dan membunuhnya, saya seharusnya bisa melakukannya." "Itu berarti ditusuk oleh Lei Wuyu." Ye Yusi tersenyum. "Ibu, mengapa ayahku begitu kuat?" Mu Yun berkata tanpa daya, apakah dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Ilahi? Setiap saat, di hadapan Ye Yusi, meskipun Mu Yun adalah seorang ayah, dia tetap menganggap dirinya sebagai seorang anak. Dia kentut yang parah. Tapi Ye Yusi berkata sambil tersenyum, "Ayahmu tidak terlalu kuat, tapi aku kuat, mengerti?" "Anda, ya," Ye Yusi secara alami berkata, "jika aku tidak melihatnya pada tahun-tahun itu, ayahmu mungkin adalah penjaga klan sekarang." "Yah, apakah kamu tidak percaya?" Sin. Ye Yusi mengangguk puas, lalu berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, Lei Wuyu adalah sesuatu yang hebat. Aku akan menamparnya dan memberinya kenangan yang baik." Aku, Ye Yusi berkata dengan wajar, "memandangku lagi. Lihat aku, apakah masih sama sekarang?" kata Ye Yusi, dan nafas di tubuhnya mengalir masuk. Pada saat ini, Mu Yun merasa bahwa dia diselimuti oleh dunia yang tidak diketahui. Dalam sekejap, tampak salah satu pilar Optimus muncul dari tanah dan suara gemuruh bergema. "Apakah ini, alam dewa?" Mu Yun tertegun sejenak. "Itu benar," Ye Yusi berkata sambil tersenyum, "mendominasi batas Tao dan batas Kaisar. Setelah itu adalah alam Tuhan yang sebenarnya. Jalan yang harus ditempuh adalah jalan langit dan bumi, bukan jalan Changlan langit dan bumi, tapi jalan langit dan bumi yang sangat luas ini." Mu Yun tiba-tiba, Ye Yusi tersenyum dan berkata, "Ibuku tahu kamu membutuhkannya dan telah membawakannya untukmu." Katakanlah, puisi hujan daun palem bergetar. 1000 cermin ajaib, penggemar burung pipit, segel meterai Tuhan, cermin rahasia, ditangguhkan di depan Anda. Mu Yun tercengang saat melihat adegan ini. "Bu, kenapa ibu membawa 1000 cermin ajaib milik ayah?" Ye Yusi berkata sembarangan, "Kekuatan ayahmu sudah lama tidak digunakan. Sungguh sia-sia tinggal bersamanya. Tidakkah kamu melihat bahwa Kaisar Ming memberi putranya tombak surga dan baju besi surga kuning? Tapi bukankah meterai Tuhan ada di tangan Kaisar Ming? Bagaimana kamu mendapatkannya?" Ye Yusi berkata sambil tersenyum, "Ini, aku merampoknya. Saya orang kuat di wilayah Daosu, bagaimana aku bisa menunjukkan kekuatanku jika aku tidak merampoknya?" Petik 2. Bagaimana dengan cermin hari itu? "Aku juga merampoknya," Ye Yusi berkata secara alami. Petik 2. Segera, Ye Yusi berkata lagi, "Dengan cara ini, yang ada hanyalah senjata naga hantu dan monumen dewa abadi." Senjata naga neraka. Telapak tangan Ye Yusi menyembul keluar, dan garis susunannya memadat, dan sebuah lubang besar muncul. Di aula utama aula awan, Xie King, yang hendak membuka pakaian dan melepaskan ikatannya, naik ke tempat tidur yang dikelilingi sutra merah, dan ditangkap oleh Ye Yusi. Siapa? Xie King segera memegang pistol naga hantu dan melihat sekeliling dengan wajah waspada. "Berikan padaku." Tanpa berkata apa-apa, Ye Yusi mengambil pistol naga hantu dan menyerahkannya kepada Mu Yun.
Ini hanya untukmu. Apa menurutmu itu milikmu? Puisi Ye Yu sama sekali tidak objektif. Xie Qing baru saja melihat pemandangan di sekitarnya saat ini dan berkata dengan takjub, Ibu Baptis. Xie Qing berkata dengan rasa malu di wajahnya, Ibu Baptis, kamu terlalu tidak peduli pada putramu. Aku baru saja melihat Huo berlama-lama. Kalau begitu kembalilah, kata Ye Yusi langsung. Ya, begitu Xie Qing berbalik, dia kembali menyusuri lorong. Bang! Namun saat berikutnya, saluran itu terkunci. Xie Qing menabrak tas dan keluar dengan kepala tertutup. Sakit, Ye Yusi terlalu malas untuk menjawab. Ini yang terakhir, monumen abadi. Ye Yusi kemudian memandang Mu Yun dan berkata, monumen abadi membutuhkanmu untuk mengeluarkannya dari menantu perempuanmu dan mengintegrasikannya menjadi satu. Aku tidak dapat membantumu. Yah, aku tidak punya pekerjaan lain. Ye Yusi bangkit dan berkata sambil tersenyum, di Changlan semakin gelisah. Semua kekuatan kuno dan keluarga menunggu di luar. Mereka hanya menunggu 4 gerbang surgawi terbuka. Saya akan mengurus orang-orang ini terlebih dahulu dan membiarkan mereka jujur. Kalau begitu berhati-hatilah, Ibu. Ye Yusi heroik dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ayahmu ada di sini. Lagi pula, aku orang terkuat ketiga di Changlan sekarang, haha. Ye Yusi melangkah maju dan menghilang yang terkuat ketiga. Tampaknya memang demikian. Pada saat ini, Mu Yun melihat 5 harta paling berharga di depannya dan menghela nafas. Hanya dengan yang terakhir, monumen abadi, kita dapat mengumpulkan 12 harta karun besar. Melihat Ye Yusi pergi, Xie Qing tidak mengurus senjata naga hantu itu. Di matanya, senjata naga hantu itu jauh dari roh api yang menunggunya di tempat tidur. Xie Qingli melarikan diri dan pergi. Di lembah, beberapa anak juga muncul lagi, merasa lega. Pada saat ini, Mu Yun sedang resah dan memanggil beberapa wanita untuk datang. Tidak lama kemudian, Meng Zimo, Qin Mengyao, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Wang Xinya, Jiwer, Miao Xianyu, Ning Yuexin dan Bi Qingyu datang satu demi satu. Kesembilan wanita tersebut memiliki bentuk, postur dan penampilan yang berbeda-beda. Mereka berdiri di depan Mu Yun. Untuk sesaat, Mu Yun menggelengkan pikirannya dan menelan seteguk air liur tanpa sadar. Apa masalahnya? Qin Mengyao muncul di depan Mu Yun dan berkata dengan prihatin, apakah ada masalah? Ya, Mu Yun berkata dengan tatapan serius. Beberapa wanita tercengang saat mendengar pidato tersebut. Perang baru saja berakhir. Masalah apa yang bisa terjadi sekarang? Dengan gerakan telapak tangan Mu Yun, harta paling berharga muncul. Aku telah mengumpulkan 12 dari 13 harta paling berharga, dan yang terakhir tersebar di tubuhmu. Aku harus mengeluarkannya, sehingga gerbang reinkarnasi surga benar-benar dapat menunjukkan kekuatan ilahi. Mu Yun lalu berkata, jadi selanjutnya, kami membutuhkan kerjasama kalian 9. Koordinasi. Kesembilan wanita itu memandang Mu Yun dengan tatapan serius. Ini melibatkan harta tertinggi reinkarnasi Tianmen, dan Mu Yun juga memberitahu mereka bahwa reinkarnasi Tianmen sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menutup lembah yang dalam dan mengupas monumen abadi. Ini mungkin menyakitkan bagi Anda, jadi saya membutuhkan kerjasama penuh Anda. Meng Zimo mengangguk dan berkata, baiklah. Beberapa wanita lain juga mengangguk satu demi satu. Selama periode waktu ini, Mu Yun tampaknya sedang tidak dalam mood yang tinggi. Tampaknya membunuh Kaisar Lei, Kaisar Yutian, dan Kaisar Yifan tidak membuatnya bahagia. Jadi sekarang, mereka tentu berharap Mu Yun bisa menjadi lebih kuat dan menjadi pria yang percaya diri sebelumnya. Ada orang-orang di dalam dan di luar Cloud Hall yang menangani segala sesuatunya dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Mu Yun kemudian menyebarkan pola susunan Tao dan menyelimuti kedalaman lembah. 10 sosok berlari keluar saat ini. Jauh di balik aula awan, di antara pegunungan yang luas. Ada beberapa istana di sini, yang sepenuhnya diselimuti oleh Mu Yun. Di lembah yang relatif datar, Mu Yun berdiri dengan bangga di atas tanah yang luas. Di belakangnya, samsara Tianmen menyebar saat ini. Gerbang kuno itu berwarna hijau dan terpencil. Ini memberi orang perasaan bahwa itu ada selamanya dan abadi selamanya. Untuk melihat gerbang, atau melihat bayangan, Itu adalah tombak surga, baju besi langit kuning, palu Thor, kapak langit terbuka tanpa batas, pedang matahari, bulan dan bintang, dan oven langit dan bumi.
Dengan satu gerakan telapak tangan Muyun, 6 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan perlahan terkondensasi. Di depan tubuhnya, cermin Dewa Dakian, segel dewa, kipas dewa burung pipit, cermin mesin surga, dan senjata naga hantu terintegrasi ke dalamnya. Roh jahat teror memenuhi udara. Muyun memegang 5 harta karun dengan telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam gerbang reinkarnasi surga. Saat ini, Muyun baru saja melihat 9 wanita dan berkata, saya akan mencoba. 9 wanita berdiri di 9 arah, mempersembahkan loh batu satu demi satu pada saat ini. Monumen keabadian menjelma menjadi monumen 9 jalan dan 9 roh perebut surga, dan kesatuan monumen 9 jalan dan 9 roh perebut surga adalah monumen keabadian yang sesungguhnya. Namun, tidak mudah bagi tablet ilahi untuk dibagi menjadi 9 bagian, dan tidak mudah untuk menggabungkan 9 bagian tersebut. Terlebih lagi, tablet ilahi itu bertahan lama di tubuh 9 wanita itu. Bau teror menyeruak, samar-samar, bayangan tablet muncul di tubuh 9 wanita itu. Muyun menggoyangkan telapak tangannya dan menarik 9 tablet dewa ke dekatnya. Saat berikutnya, ke-9 wanita itu tampak pucat. Bahkan Qin Mengyao dan Ming Yuexin yang terkuat hanya merasakan bahwa di dalam hati mereka, sepertinya ada sesuatu yang telah diambil dan menjadi kosong. Hah, melihat pemandangan ini, Muyun berhenti perlahan. Tidak ada apa-apa. Ye Xueqi bertubuh langsing dan anggun saat ini, mengenakan kuncir kuda dan baju besi lembut yang pas, dan berkata, saya tahan. Beberapa wanita lain juga mengangguk satu demi satu. Tunggu, ini akan segera baik-baik saja. Muyun mulai menarik lagi saat ini. Waktu berlalu sedikit. Selama beberapa hari, monumen itu akhirnya dikumpulkan oleh Muyun. Ketika tablet desen berkumpul dan dilucuti dari tubuh 9 wanita tersebut, ke-9 wanita tersebut semuanya merasakan bahwa rahasia hubungan antara satu sama lain menghilang. Saat berikutnya, 9 wanita itu jatuh ke tanah satu demi satu, dan wajah mereka pucat. Jelas, tidak mudah bagi mereka untuk mengupas monumen abadi tersebut. Monumen besar itu tergantung di udara. Muyun mendatangi 9 wanita, perlahan membantu Qin Mengyao berdiri dan berkata, Yaoer, bagaimana kabarmu? Sangat sia-sia. Wajah Qin Mengyao sedikit pucat, dan dia berkata, seharusnya pulih dalam beberapa hari. Oh, mendengar ini, Muyun menjadi cerah, dengan sedikit kejutan di matanya dan meninggal. Namun kejutan itu ditangkap oleh Qin Mengyao. Apa yang kamu inginkan, Anda? Muyun tersenyum, terbatuk dan berkata, baiklah, istirahat dulu, istirahat dulu. Qin Mengyao samar-samar merasa ada yang tidak beres. Telapak tangan Muyun menyentuh tanah lembah, dan sebuah tempat tidur muncul di tepi air kolam di satu sisi lembah. Panjang dan lebar tempat tidurnya lebih dari 9 kaki. Semuanya terbuat dari batu giok putih susu. Mereka sehangat batu giok dan mengandung cahaya. Pada saat ini, Muyun berhati-hati dan menutupinya dengan selimut, yang membawa Qin Mengyao ke tempat tidur. Lalu, Meng Zimo, lalu kamu Xueqi, dan kemudian. Pada saat ini, 9 wanita itu berangkat dan berdiri. Muyun menggendong 9 wanita satu persatu ke tempat tidur, menghela nafas dan berkata, Nona, istirahatlah. Pada saat ini, kata Muyun dengan gerakan di telapak tangannya. Di sekeliling tempat tidur besar, tirai sutra hijau terangkat dan menutupi sekelilingnya. Pada saat ini, ke-9 wanita itu mengangkat alis mereka dan merasakan ada yang tidak beres di hati mereka. Muyun melihat ke kolam di sebelahnya dan mengusap rahangnya dengan satu tangan. Tiba-tiba, matanya bersinar dan telapak tangannya bergerak. Di salah satu sisi lembah, di dinding batu, air bergulung-gulung turun membentuk air terjun. Air-air terjun dengan cepat menyebar ke bawah, memenuhi kolam, kemudian menyebar ke tanah, dan kemudian membanjiri padang rumput. Di sekitar tempat tidur, air mengalir perlahan, dan Muyun masih terasa berkurang. Alhasil, dengan telapak tangan terlempar, burung dan hewan kecil berkeliaran di lembah. Muyun merasa puas dan perlahan membuka pakaiannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda, Muyun tersenyum dan berkata, monumen abadi ini baru saja diintegrasikan. Butuh waktu untuk mengintegrasikannya sepenuhnya. Tidak apa-apa untuk diam. Saya akan mengendurkan otot dan tulang saya dan memijat beberapa wanita. Kamu benar-benar bekerja keras, dan banyak membantuku. Seketika, wajah ke-9 wanita itu berbeda. Pria tak tahu malu. Namun hampir di saat yang bersamaan,
9 wanita berbicara dengan suara yang sama tapi Mu Yun tidak mempedulikan hal ini. Di lembah, hamparan batu giok putih selebar 9 kaki, meskipun stabil, bergetar saat ini. Dan air terjun yang jatuh menyembunyikan semua nyanyian lainnya di lembah. Pada hari ini, Mu Yun merasa bahwa ini adalah hidupnya. Tidak, itu adalah hari paling mulia di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini sejauh ini. Bahkan jika Anda membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh musuh yang kuat, Anda tidak memiliki rasa pencapaian yang tinggi saat ini. 9 lesbian pingsan, selimut besar tidur bersama, tujuan tercapai, walaupun caranya agak kejam, tapi jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, kamu harus menunggu sampai kamu menjadi dewa dunia. Dunia Changlan. Setelah Kaisar Surgawi yang agung dibunuh oleh Mu Yun satu demi satu, kekuatan di Changlan secara bertahap dirombak. Aula Awan, Senfu, klan Kamu, klan Wuling, klan Phoenix, dan Kuil Es semuanya tampaknya diberi label sebagai penggembala. Saat ini, satu-satunya kekuatan besar yang dapat kita kenali adalah Istana Xingxian Kaisar, Menara Yuanxi Kaisar Xuanhao, keluarga jiwa, keluarga tulang, keluarga naga, keluarga Titan, keluarga Kilin, keluarga Zhou, dan kekuatan lainnya. Komposisi kekuatan di dunia Changlan juga berubah dengan cepat di waktu berikutnya. Ini hanyalah hal-hal yang Mu Yun tidak pedulikan saat ini. Dalam sekejap, saya tinggal di lembah selama setengah tahun. Pada hari ini, dini hari, serangga berkicau dan burung berkicau. Satu kepala perlahan-lahan keluar dari tirai, memandang ke lembah dan meregangkan tulang-tulangnya. Itu Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun melihat kembali ke tempat tidur, turun dari tempat tidur dan bersiap untuk pergi. "Kemana kamu pergi?" Sebuah suara terdengar di telingaku dan berkata dengan lembut, "Senang bersenang-senang." Mu Yun menoleh ke belakang dan melihat Ye Xueqi perlahan bangkit, mengenakan gaun kasa, dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak bersenang-senang." Saat mendung, wajah berubah. Melihat beberapa wanita tertidur dengan manis, Mu Yun bergegas menghampiri Ye Xueqi dan berbisik, gencatan senjata, saya akan mulai berlatih." Oh, melihat mata Mu Yun yang biru dan mata kendur, Ye Xueqi bercanda, "Saya pikir kamu tidak bisa melakukannya." Oh, Mu Yun menolak untuk menerima jalan, "Omong kosong lagi, saya secara khusus mendesak Anda." Ye Xueqi hanya menutup mulutnya dan tersenyum. Mu Yun bangkit, berdiri di lembah dan bernapas sedikit. Reinkarnasi Tianmen, melayang di udara. Monumen abadi yang menyatu, berkilauan saat ini. Selanjutnya, mulai berbisnis. Dengan gerakan telapak tangan Mu Yun, monumen Dewa Abadi secara bertahap diintegrasikan ke dalam gerbang reinkarnasi surga saat ini. Pada saat ini, 12 harta karun kelaparan yang paling berharga terintegrasi sepenuhnya ke dalam gerbang reinkarnasi surga. Pada saat ini, ketika portal kuno bergemuruh dan mengeluarkan suara gemuruh rendah, 12 bayangan virtual terus-menerus terkondensasi di sekitar portal, terkadang nyata dan terkadang ilusi. Gerakan ini dan gerakan lainnya secara alami membangunkan beberapa wanita satu demi satu. Warna kulit ke-9 wanita itu tetap tidak berubah. Mereka semua mengenakan pakaian dan rok, berdiri tidak jauh dari Mu Yun dan melihat ke depan. Di sana, Mu Yun berdiri di depan gerbang reinkarnasi, dan napasnya sebesar awan dan asap. Dia menjabat telapak tangannya, dan roh mengerikan itu muncul. Kemudian, di gerbang reinkarnasi surga, cahaya biru tua dimuntahkan dan mengalir ke tubuh Mu Yun dalam sekejap. Dalam sekejap, Mu Yun hanya merasakan lautan dan ladang jiwanya terus tumbuh dan terisi. Saat ini, ia merasa bidangnya mulai memadat seperti berlari menuju pembuktian. Kaisar yang terlambat, kekuatan dahsyat itu masih membasuh tubuh Mu Yun. Bau teror memenuhi udara. Pada saat ini, Mu Yun memandang 9 wanita dan tampak terkejut. "Ayo." Mendengar ini, Miao Xian berkata dengan marah, "Kapan kamu ingin datang?" Mu Yun berkata, "Aku tidak bermaksud begitu, tapi biarkan kamu datang." Wajah cantik Miao Xianyu sedikit merah. Meng Zimo, Qin Mengyao, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Wang Xinya, Jiwer, Miao Xianyu, Ming Yuexin dan Biking Yu maju satu demi satu. Pada saat ini, Mu Yun memegang telapak tangan Meng Zimo. "Kamu, berkumpul bersama." 9 wanita juga memahami saat ini bahwa Mu Yun harus memiliki peluang. 10 sosok mengelilingi satu sama lain. Kemudian, nafas yang mengerikan segera membombardir tubuh Mu Yun,
diteruskan ke tubuh Meng Zimo, dan kemudian ke tubuh Qin Mengyao. Dengan cara ini, kekuatan yang kuat mengembun dari roda kembali ke gerbang Tianmen dan mengalir melalui 10 orang satu persatu. Waktu berlalu seperti ini. Lambat laun, Meng Zimo membuat terobosan, medan memadat, dan momentum berubah. Dan kemudian, batu giok hijau juga menerobos bidang kohesi, dan temperamennya sangat berubah. Jadi, seiring berjalannya waktu, nafas berangsur-angsur berubah di tubuh 9 wanita itu. Dan perubahan ini berlangsung terus-menerus. Selama 1 dekade, 20 tahun, 30 tahun, dalam sekejap mata, sudah 100 tahun. Angka 10 orang itu terintegrasi, dan mereka meningkat setiap hari. Nafas pada setiap tubuh manusia berbeda-beda. Nafas teror meletus. Hari ini, 2 angka jatuh pada saat bersamaan. Bahasa Meng Zimo dan Miao Xian. Keduanya mahir dalam seni ramuan dan tidak bisa dibandingkan dengan wanita lain dalam praktiknya. Namun, saat ini, mereka saling memandang dengan 4 mata berlawanan dan terkejut. Kaisar ada di tengah. Miao Xianyu terkejut dan berkata, "Domain. Ini adalah perasaan domain." Segera, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Wang Xinya, Jiwer dan Bi Qingyu juga jatuh satu demi satu. Mendiang Kaisar. Kelima wanita itu terkejut di mata mereka. Pada saat ini, di udara, Mu Yun, Qin Mengyao dan Ming Yuexin berdiri diam. Tapi untuk waktu yang lama, hati Qin Mengyao dan Ming Yue jatuh satu demi satu. Kaisar adalah puncaknya. Ketujuh wanita itu memandang mereka dan tampak terkejut. Nafas di tubuh mereka jelas beberapa kali lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, bulan memandang Wang Xinya dan maju ke depan, memegang pergelangan tangan Wang Xinya dengan lembut di telapak tangannya. Tidak lama kemudian, Ming Yuexin menghela nafas dan berkata, "Saya pikir itu hanya anak serakah di perut saya." Wang Xinya berkata, "Saya juga merasa dia telah menyerap banyak kekuatan selama latihan kami." Kekuatan macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Hati bulan cerah memandang Mu Yun dan Samsara Tianmen, dan berkata perlahan, "Itu mungkin sumber Qi." Bulan yang cerah dengan lembut mengusap perutnya dan mengerutkan kening. Dia mengira sudah waktunya bagi Mu Yuanfan untuk dilahirkan, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan seperti itu, dia takut dia akan tetap berada di dalam perutnya lagi. Di antara ketujuh anak Mu Yun, waktu yang dihabiskan di dalam rahim bervariasi dari lama hingga pendek, namun ini bukan masalah bakat. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Sementara 9 wanita menunggu, Mu Yun akhirnya membuka matanya perlahan saat ini. Di matanya, cahaya yang dalam melintas, sosok itu perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan nafas di seluruh tubuh manusia sangat berbeda. Kaisar yang terlambat, dia belum mencapai puncak kaisar. Namun, di periode selanjutnya dari Kaisar Mu Yun, perasaannya tidak lebih buruk dari Qin Mengyao dan Ming Yuexin 4865. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mengapa kamu menatapku? Mata Mu Yun tertuju pada 9 wanita dan berkata sambil tersenyum, gerbang surga reinkarnasi ini adalah senjata ilahi yang sangat langka dan kuat selama berabad-abad. Saya baru saja mengumpulkan momentumnya dan menutupnya. Ini hanyalah awal dari pemulihan reinkarnasi Tianmen. Artefak ini mungkin sudah lama bersamaku. Aliran udara itu bukan hanya gas sumber Tao yang diubah oleh air sumber Tao, tetapi juga moralitas dari yang kuat di puncak Tao. Hanya dengan cara ini Anda dapat membuat kemajuan besar, atau bahkan secara tidak terlihat mengubah bakat Anda masing-masing dan berkembang ke arah yang lebih baik. Petik 2. Qin Mengyao segera berkata, "Bagaimana denganmu? Bisakah kamu menekan takdir Kaisar ke-9 dengan takdirmu?" Mu Yun menggelengkan kepalanya. Namun, itu sudah cukup. Alam mendiang Kaisar. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Sekarang, di hadapan orang seperti Lei Xuan, diperkirakan aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan." Satu pukulan. Hentikan. Mu Yun tersenyum dan berjalan ke depan. Sosok naga magma terkondensasi di telapak tangannya. Dengan telapak tangannya, naga magma menerobos udara dalam sekejap. Dalam sekejap mata, naga magma berubah menjadi ratusan, ribuan dan ribuan kaki, dan kemudian meledak dalam sekejap. Kekuatan teror membuat 9 wanita tiba-tiba terlihat berbeda. Apa rahasiamu? Hati bulan yang cerah adalah cara yang luar biasa. 12 yang paling berharga harta karun kelaparan berasal dari gerbang reinkarnasi surga. Sekarang mereka dikembalikan ke pemilik aslinya,
dan 12 harta paling berharga dari kelaparan ini adalah 12 teknik yang berbeda. Petik 2. Apa yang saya lakukan barusan adalah Yanlong yang tiada taranya. Inilah inti dari teknik memanggang kompor di langit dan bumi. Bahkan seni kekaisaran tertinggi tidak dapat dibandingkan sama sekali. Warna 9 dewi berubah satu demi satu. Dengan cara ini, Mu Yun telah 12 mantra kuat. Namun, hanya ada satu gerakan untuk setiap keterampilan. Terlebih lagi, saat kamu menggunakan skill ini, kamu akan menghabiskan banyak kekuatan medan, batas dan kekuatan mendominasi Tao. Petik 2. Dengan kekuatanku saat ini, diperkirakan, aku mati dan menggunakan 3 Mu. Yun tersenyum dan berkata, baiklah, selanjutnya, saya dapat memilih untuk mempraktikkan rumusnya. Qin Mengyao segera berkata, pengembangan rumus Tao membutuhkan kekuatan Tao, dan apa yang disebut kekuatan Tao lebih tinggi dari kekuatan batas. Changlan, tidak ada, aku punya, kata Mu Yun sambil membalikkan telapak tangannya, ada kekuatan di telapak tangannya yang bertahan. Hah, Ming Yuexin dan Qin Mengyao sama-sama memiliki mata yang indah. Belum lama ini, saya benar-benar mengetahui bahwa apa yang disebut kekuatan Tao membawa Tao dan akal dunia langit dan bumi, dan kekuatan ini telah muncul sejak awal dunia. Adapun akar dari lahirnya kekuatan ini, itu adalah pohon dunia. Apa yang disebut kekuatan dunia sebenarnya adalah kekuatan Tao yang sebenarnya. Saat ini, Ming Yuexin dan Qin Mengyao menatap Mu Yun dengan penuh semangat. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Mu Yundun berkata dengan rasa ingin tahu. Jika demikian, Qin Mengyao segera berkata, maka aku membutuhkanmu. Saya juga, hati bulan langsung berkata. Mu Yun melihat bagaimana kedua wanita itu ingin menelan dirinya sendiri, dan segera berkata, yah, selama bertahun-tahun, kekuatanku telah meningkat pesat dan pulih. Mari kita lanjutkan. Lanjutkan apa? Hah. Kedua wanita itu memandang Mu Yun dengan wajah bingung. Teruslah menyublimkan dirimu antara huf dan puff. Kata Mu Yun secara alami. Bagaimana menurutmu? Qin Mengyao berkata, karena Anda memiliki kekuatan dunia, yaitu kekuatan Tao, Anda dapat mempraktikkan rumus Tao, maka kami juga membutuhkannya. Kaisar-kaisar besar di puncak itu lebih kuat dari kaisar-kaisar lain di puncak, karena mereka telah mempraktikkan formulanya. Jika kita mempraktikkan Dharma, kekuatan kita akan sebanding dengan para kaisar tertinggi itu. Hati Ming Yue mengangguk pelan, hanya Mu Yun yang tampak tercengang. Apakah kamu tidak berlatih denganku? Dari mana asalmu? Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Dua formula ringkas yang didapatnya tidak lengkap. Rumus yang ringkas tidak mudah ditemukan. Hati bulan berkata, kamu meremehkan 5 roh. Di dunia Changlan ini, 8 balapan kelas 1 memiliki sejarah panjang, dan telah ada sejak masa banjir dan kelaparan. Petik 2. Tao Jue masih tersedia di keluarga 5 roh. Mu Yun segera bereaksi. Baiklah, Qin Mengyao lalu berkata, selanjutnya, jangan kemana-mana. Bantu kami mempraktikkan rumusnya. Oke, dalam sekejap, 100 tahun kemudian, seluruh dunia Changlan terlihat sangat tenang di mana-mana, namun tampaknya arus bawah sedang melonjak. Pada hari ini, Mu Yun membawa 9 wanita keluar dari gunung di belakang olah awan. Ketika 10 orang muncul, mereka langsung datang. Xie Qing dan Huo Linger, Suan Yuanke, Qi Ling Yue, Lu Qingfeng, Du Guye, dan seterusnya. Saudara senior, Mu Yun memandang Lu Qingfeng dan bertanya, di mana anak debu itu? Lu Qingfeng tidak mengatakan apapun, dengan gerakan telapak tangan, subjek umumnya difoto di udara. Sesosok datang saat ini, Qin Chen, berpakaian putih dan tampak berusia 16 atau 17 tahun, muncul di depannya. Mu Yun melangkah maju, mengusap kepala putranya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihat kakak dan adikmu? Qin Chen tersenyum dan mengangguk. Selama ini, ayah tidak pergi kemana-mana. Kamu juga berada di Cloud Hall, tinggallah bersama ayah. Ah, Qin Chen tidak mengerti. Aku akan mengajarimu berlatih. Qin Chen berkata, Tuan, itu sudah cukup untuk mengajari saya. Dia, Mu Yun memandang Lu Qingfeng dan berkata sambil tersenyum, tuanmu tidak sekuat aku sekarang. Pada saat ini, mata Xie Qing tertuju pada 9 wanita itu, mencondongkan tubuh ke dekat Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, nak, apakah kamu keren? Kamu pikir aku seperti kamu? Potong, kemasi apa? Xie Qing lalu berkata, aku sudah keluar dari jalur ini. Silakan minum. Ya, setiap bayangan hilang saat ini.
Aula Cloud, paviliun di lereng bukit. Semua orang mengambil tempat duduknya. Adapun anak-anak, mereka khusus duduk di meja, kecuali Qin Chen, yang dibawa oleh Mu Yun. Di sisi lain, 6 orang, Mu Yudan, Mu Yuyan, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan, duduk di kursi lainnya. Pada saat ini, Mu Yun, bersama dengan 9 wanita, Xie Qing, Lu Qingfeng dan lainnya, duduk satu demi satu. Dia mengambil gelasnya dan memandang Lu Qingfeng. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki, sulit untuk mengajar Chener selama bertahun-tahun. Itu tidak mudah. Saya menghormati Anda. Lu Qingfeng sedikit terkejut, mengambil gelasnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Pada saat ini, Mu Yun mengambil gelasnya lagi dan menatap Xie Qing. Xie Qing tersenyum. Dia juga mengambil gelasnya dan hendak berbicara. Mu Yun berkata, lupakan saja, aku tidak berhutang apapun padamu, tidak ada yang perlu kuucapkan terima kasih. Sarang, anjing. Xie Qing mengambil gelas itu dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Mu Yun memandang Xuan Yuanke, Du Buye dan yang lainnya dan bersulang satu demi satu. Perjamuan itu diisi dengan anggur dan persiapan. Semua orang yang hadir adalah personel inti di Aula Awan, dan mereka juga merupakan teman hidup dan mati nyata yang telah dikenal Mu Yun selama bertahun-tahun. Chener, ada apa denganmu? Melihat Qin Chen duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, Mu Yun bertanya sambil tersenyum.